Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya setiap kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita boleh merasakan jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar pagi hari ini kita mau datang menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan seminggu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Tuhan, di setiap waktu kami memerlukan Engkau. Sebab Engkau hanya yang menjadi penolong kami Tuhan. Kami tidak mampu melalui hidup kami Tuhan tanpa Engkau ya Bapa. Sebab hanya Engkau yang menjadi harapan buat kami. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Di setiap waktu ku memerlukan-Mu. Harapanku, Yesus, ku percaya padamu. Takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Taat suara-Mu, lakukan firman-Mu. Sungguh kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Engkau yang menjadi penolong kami ya Bapa. Di setiap waktu ku memerlukan-Mu. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau tak akan mampu lalui tanpa-Mu. Hanya Kau Tuhan harapanku. Yesus, ku percaya padamu. Takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Taat suara-Mu dan lakukan firman-Mu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Taat suara-Mu dan lakukan firman-Mu. Yesus, kami percaya Engkau. Yesus, ku percaya padamu. Takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku. Taat suara-Mu dan lakukan firman-Mu. Kami gak akan goyah Tuhan. Kami gak akan menyerah sebab Engkau bersama kami. Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Haleluya. Ku tak akan goyah, takkan menyerah. Sebab Engkau besertaku. Ku tak akan goyah, tak akan menyerah.
padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman. Kami percaya Engkau Yesus. Yesus, ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus, ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Kami percaya padamu Tuhan, kami percaya sebab Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Allah yang setia. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Haleluya. Engkau yang selalu ada Tuhan, selalu ada di setiap langkah kami Tuhan. Biar Engkau jawaban dari setiap doa kami Tuhan. Saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja buat kami Tuhan. Engkau adalah jawaban dari setiap doa-doa kami. Engkau adalah jawaban dari setiap pergumulan kami Tuhan. Ketika kami datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya Engkau bertindak Tuhan. Kami percaya kami memperoleh kemenangan, kemerdekaan yang daripada Engkau Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini seruan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada buat kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Kami percaya
doa kami Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkau adalah jawaban dari setiap doa-doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Kami percaya Engkau, aku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya Engkau, aku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Engkau mendengar kami Tuhan. Aku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan kami percaya, aku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah jawaban doa kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu senantiasa. Saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan berbicara kepada setiap dari kami. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali. Kita bersyukur
untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Seorang Hamba. Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita adalah hamba-hambanya. Dan apa sebenarnya yang Tuhan harapkan dari seorang hamba? Hari ini kita akan mempelajarinya dari kisah seorang hamba perempuan yang bernama Hagar. Kita baca dari kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 9. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi hamba yang dikenan oleh Tuhan, ada 3 kualitas yang harus kita miliki. Yang pertama, rendah hati. Dalam Kejadian 16 ayat 4 tadi, dikatakan Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar ini adalah hamba perempuannya Sarai. Dan ketika Sarai tidak mempunyai anak, maka Sarai berinisiatif memberikan Hagar, budaknya ini, kepada Abram suaminya, supaya Hagar ini melahirkan anak bagi Sarai. Kalau zaman sekarang ini kan ada metode bayi tabung, inseminasi buatan, supaya orang yang kesulitan punya anak, mereka bisa memperoleh anak melalui metode itu. Tapi di zaman dulu, istri yang tidak punya anak ini akan memberikan seorang hambanya untuk dihamili tuannya, supaya anaknya itu nanti menjadi milik nyonyanya. Jadi si hamba itu dipinjam rahimnya untuk melahirkan seorang anak. Jadi Hagar itu diberi kepercayaan oleh Sarai untuk melahirkan seorang anak bagi Sarai. Dan ketika Hagar mendapati dirinya hamil, ia memandang rendah nyonyanya. Ia menjadi tinggi hati, bangga mungkin ya dengan kesuburannya, dan memandang rendah nyonyanya ini yang sudah lebih tua dan mandul. Padahal sekali lagi, Hagar hanyalah hamba yang diberi kepercayaan oleh Sarai untuk melahirkan anak baginya. Bapak Ibu, kalau kita tilik kehidupan kita memiliki talenta, karunia, kepandaian, kekayaan, atau kelebihan apapun. Dari mana semua itu? Bukankah dari Tuhan? Lalu pantas nggak sih kita membangga-banggakan diri dan menjadi sombong akan hal itu? Bukankah semua itu pemberian dan kepercayaan yang dari Tuhan? Kita harus menyadari bahwa karunia kita, talenta kita, kepandaian, kekayaan
itu semua kepercayaan yang berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bukan berasal dari diri kita sendiri, bukan oleh karena kita dan untuk diri kita sendiri. Hati-hati ya Bapak Ibu, jangan sampai kita mulai membanding-bandingkan diri dan memandang rendah orang yang memiliki kepandaian, kekayaan, kemampuan yang berbeda dengan yang kita punya. Dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan dan Dia telah menunjukkan sikapnya yang rendah hati. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Ia tidak malu menjadi seorang hamba. Lalu siapa kita jika kita menjadi tinggi hati dan sombong, membesar-besarkan diri? Padahal kita adalah hamba. Jangan lupa bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah pemberian dan kepercayaan yang dari Tuhan. Untuk itulah kita harus rendah hati. Yang kedua adalah hormat. Dalam Kejadian 16 ayat 5 dikatakan, "Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, 'Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu.' Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Bapak Ibu, Hagar bukan saja memandang rendah Sarai, ia juga menunjukkan sikap tidak hormat pada Sarai. Sikapnya menjadi kurang ajar dan tidak pantas karena bukan saja dia memandang rendah, tapi dia sampai menghina nyonyanya itu. Bahkan sampai melukai perasaan dan harga diri Sarai. Mungkin juga waktu itu Hagar terang-terangan mempermalukan Sarai dengan kata-kata dan sikapnya yang tidak hormat dan tidak pantas. Dalam Yohanes 13 ayat 16 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ingat Bapak Ibu, kita adalah hamba. Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita. Kita harus menghormati Tuhan lebih dari kita menghormati siapapun. Kita mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan atau suruhkan, itu yang kita lakukan. Dalam Yohanes 5 ayat 23, "Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Nah Bapak Ibu, di samping kita menghormati Tuhan, kita juga harus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang yang memiliki otoritas di atas kita. Dan sebaliknya, kita jangan menuntut orang lain untuk menghormati kita, memperlakukan kita dengan istimewa. Tuhan ingin kita saling menghormati dan saling menghargai. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 10. "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Bapak Ibu, kita bisa mulai saling menghargai dan saling memberi hormat itu dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya dengan saling menyapa. Bayangkan kalau misalnya kita punya karyawan atau pembantu, waktu dia datang, dia tidak menyapa kita. Waktu pulang pun dia nyelonong, tidak pamit. Bagaimana itu? Apa bisa-bisa dia dipecat bukan oleh kita? Mari kita membiasakan diri untuk saling menyapa, bahkan orang-orang yang dianggap kecil, seperti tukang parkir misalnya atau satpam, apalagi atasan kita. Kita bisa mulai membiasakan mengucapkan terima kasih kepada pelayan toko, atau misalnya sopir, tukang sampah, dan lain-lain.
kalau kita rendah hati, kita tak akan kesulitan untuk menghormati dan menghargai orang lain. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita tidak layak mencari atau menuntut hormat kemuliaan bagi diri kita sendiri. Sebab hormat kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Yang ketiga, tunduk pada otoritas. Kejadian 16 ayat 8 dan 9 katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ketika Hagar bersikap tidak baik kepada Sarai, maka Sarai dikatakan menindas Hagar. Kata menindas di sini bisa diartikan diperlakukan dengan keras. Sarai tidak sudi hambanya ini melunjak atau kurang ajar. Maka Sarai menekan Hagar, memperlakukannya dengan keras, tegas, dan tidak memberi kesempatan kepada Hagar untuk bersikap tidak pantas atau seenaknya. Sarai ingin Hagar tuh sadar bahwa posisinya adalah seorang hamba. Lalu bagaimana reaksi Hagar? Hagar berontak pada otoritas Sarai dan pergi melarikan diri. Namun, waktu dia melarikan diri, malaikat Tuhan datang menemuinya dan berkata, Hagar, hamba Sarai. Malaikat Tuhan ini tahu siapa Hagar dan ia mengingatkan Hagar bahwa Hagar adalah hambanya Sarai. Dia menyuruh Hagar untuk kembali kepada Sarai dan tunduk di bawah otoritas Sarai. Sikap yang ketiga yang harus kita miliki sebagai seorang hamba adalah tunduk pada otoritas. Ada pepatah mengatakan di atas awan masih ada awan, di atas langit masih ada langit. Kita bisa seperti sekarang ini karena ada otoritas yang menaungi kita. Misalnya, seorang pembantu rumah tangga, dia bisa belanja, bisa jemput anak sekolah, itu karena otoritas dari majikannya. Seorang istri merawat anak atau mengatur rumah tangganya karena ada otoritas suami yang menaungi. Seorang suami melindungi, mengasihi, dan memelihara keluarganya karena ada otoritas Tuhan yang menaunginya. Tetapi pembantu tetaplah pembantu. Dia bukan nyonya rumah, dia bukan kepala rumah tangga. Seorang pembantu harus tunduk pada otoritas majikannya. Penundukan diri ini merupakan ciri yang khas, yang paling utama dari seorang hamba. Kita tak akan bisa mengabdikan seluruh hidup kita kepada Tuhan kalau tidak punya penundukan diri. Tanpa penundukan diri, kita bukanlah hamba, tapi pemberontak, pembangkang, pembelot, penantang. Tanpa penundukan diri, kita takkan dikenan oleh Tuhan. Sekalipun kita sibuk melakukan ini itu untuk Tuhan dan rajin menyebut-nyebut nama Tuhan. Seperti Matius 7 ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tanpa penundukan diri berarti melakukan kehendak sendiri. Dan untuk melakukan kehendak Bapa itu butuh penundukan diri kepada otoritas Tuhan. Tunduk bukan nanduk, penurut bukan pemberontak. Apapun yang terjadi, sekalipun itu susah, sulit, berat, tidak nyaman, kita tetap harus tunduk pada otoritas dan menghormati otoritas yang ada di atas kita. Itulah yang firman Tuhan ajarkan, bukan? Seorang anak harus tunduk pada orang tuanya, seorang istri harus tunduk pada suaminya, karyawan kepada atasannya, jemaat kepada gembalanya, rakyat kepada pemerintah. Sebagai ayat penutup kita akan baca
Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu, kita menjadi anak-anak Allah itu adalah anugerah karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi untuk menjadi hamba, itu bagian kita. Itu bagian yang harus kita upayakan, supaya pada akhirnya nanti kita akan mendengar, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita kejar Bapak Ibu. Dan untuk menjadi hamba yang baik, yang dikenan Tuhan ini, kita harus memiliki yang pertama adalah kerendahan hati, yang kedua sikap hormat, dan yang ketiga adalah tunduk pada otoritas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi hamba yang rendah hati, menjadi hamba yang menaruh hormat kepadamu maupun kepada sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Bapak, biar firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami terus Tuhan, untuk lebih lagi menjadi hamba yang berkenan di hati Tuhan, yang memiliki kualitas rendah hati, hormat, dan tunduk pada otoritas. Biar karakter-Mu ini Tuhan bentuk dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh disukai oleh banyak orang. Orang-orang boleh melihat karakter-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mau memberkati dan menyertai umat-Mu Tuhan. Beri kekuatan, berikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka boleh menjadi kuat di dalam Engkau dan boleh menjadi pemenang. Tuhan juga mau berkati sinode kami Tuhan, Gereja Betel Indonesia, biar seluruh pejabat dari pimpinan pusat hingga seluruh jemaat-Mu boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Yesus ditinggikan melalui kehidupan kami. Amanat agung boleh dituntaskan melalui anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati presiden kami, pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Tuhan berkati, biar roh yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan pada seluruh bangsa ini ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dan sejati dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Allah Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat ini berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.